Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Permatasari dengan NPM 24701-11073 dari kelas 24 S31 Program Studi Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan membahas beberapa soal dan jawaban yang diberikan pada minggu lalu. Langsung saja kita ke soal yang nomor 1. Setelah kita melihat soal dan jawaban di nomor 1 tadi, bisa disimpulkan bahwa pada soal tersebut kita diminta untuk menentukan proses yang dijalankan menggunakan algoritma FCFS. Algoritma FCFS mengeksekusi proses berdasarkan urutan kedatangannya tanpa memperhatikan waktu eksekusi atau burst time dari masing-masing proses. Dengan data yang diberikan, proses-proses dijalankan sesuai dengan waktu kedatangan masing-masing sebagai berikut ini. P1 dieksekusi pertama kali karena datang pada waktu 0. P2 dieksekusi setelah P1 karena datang pada waktu 1. P3 dieksekusi setelah P2 karena datang pada waktu 2. P4 dieksekusi setelah P3 karena datang pada waktu 3. Urutan proses yang dijalankan menggunakan FCFS adalah P1, P2, P3, P4. Dengan demikian, algoritma FCFS sederhana dan efektif untuk menjadwalkan proses berdasarkan kedatangan, meskipun tidak selalu menghasilkan waktu penyelesaian yang optimal. Oke, next kita ke soal dan jawaban di nomor 2. Pada soal dan jawaban nomor 2, dapat disimpulkan bahwa kita diminta untuk menghitung waktu tunggu rata-rata atau average waiting time dan waktu gilir rata-rata average turnaround time menggunakan algoritma FCFS. Berdasarkan perhitungannya, satu waktu tunggu rata-rata average waiting time adalah 5,75 unit waktu. Waktu tunggu ini dihitung sebagai waktu rata-rata yang dihabiskan setiap proses dalam antrian menunggu eksekusi. 2. Waktu gilir rata-rata average turnaround time adalah 11,25 unit waktu. Waktu gilir ini dihitung sebagai rata-rata waktu yang dibutuhkan setiap proses kedatangan hingga selesai eksekusi. Dengan demikian, meskipun algoritma FCFS mudah dipahami dan diimplementasikan perhitungannya menunjukkan bahwa waktu tunggu rata-rata dapat digilir rata-rata dapat cukup tinggi, terutama untuk proses yang memiliki eksekusi lebih lama. Selanjutnya, langsung saja kita ke nomor 3. Pada soal dan jawaban di nomor 3, kita diminta menentukan urutan proses yang dijalankan menggunakan algoritma Short Job Next SJN atau Short Job First SJF. Algoritma ini mengeksekusi proses berdasarkan burst time yang paling pendek dengan mempertimbangkan waktu kedatangan proses. Berdasarkan langkah-langkah yang telah dihitung, urutan proses dijalankan adalah P1 burst time 4, P4 burst time 2, P2 burst time 3, P3 burst time 5, P5 burst time 6. Algoritma SJN memilih proses dengan burst time terpendek yang sudah tersedia di CPU, menghasilkan waktu eksekusi yang lebih efisien. Dalam hal ini, algoritma berhasil mengurangi waktu tunggu dan waktu gilir rata-rata dibandingkan dengan pendekatan lain seperti FCFS, di mana proses yang lebih cepat dieksekusi lebih dahulu, mengurangi antrian waktu tunggu proses berikutnya. Dan untuk soal dan jawaban di nomor terakhir, yaitu nomor 4 sebagai berikut. Pada soal tersebut, kita diminta untuk menghitung waktu tunggu rata-rata atau average waiting time dan waktu gilir rata-rata average turnaround time untuk 5 proses menggunakan algoritma Short Job Next atau SJN, Short Job First atau SJF berdasarkan perhitungan yang dilakukan. 1. Waktu tunggu rata-rata average waiting time sama dengan 4,2 unit waktu. Waktu gilir rata-rata atau average turnaround time sama dengan 8,6 unit waktu. Algoritma SJN, SJF memiliki proses dengan burst time terpendek yang sudah tiba untuk dieksekusi yang mengurangi waktu tunggu bagi proses berikutnya. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa dengan menggunakan algoritma ini, waktu tunggu rata-rata dan waktu gilir rata-rata
relatif lebih efisien dibandingkan dengan algoritma lain seperti FCFS karena proses dengan eksekusi lebih pendek diprioritaskan sehingga waktu tunggu bagi proses lainnya bisa diminimalisir. Secara keseluruhan, algoritma SVN memberikan performa yang lebih baik dalam hal pengurangan waktu tunggu dan waktu jeli rata-rata, meskipun dalam prakteknya dapat menyebabkan starvation atau penundaan yang lama untuk proses dengan burst time lebih besar jika tidak ada mekanisme penanganan. Dengan demikian, penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.